Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi bersama saya Anwar di Tajwid 5 menit. Terima kasih sudah menonton video ini dan mudah-mudahan channel ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Masih seputar pekerjaan ya. Bagian kadang ya apa kurang kerja gitu sampai malam-malam begini juga masih bahas kerjaan. Tapi yes, karena saya sudah 14 tahun juga bekerja, sayang juga kalau informasinya hanya nggak bisa saya share. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sharing di channel ini bisa bermanfaat. Dan pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas tentang bagaimana sih manajemen training yang efektif bagi sebuah perusahaan. Saya pernah bekerja di perusahaan yang usianya baru mulai. Saya direkrut baru berapa bulan, bahkan belum ada itu perusahaannya, jadi masih belum bikin produknya, masih nebeng di perusahaan yang lain hingga akhirnya bikin perusahaan baru. Sampai perusahaan yang udah usianya 40 tahun benar bekerja di perusahaan yang 20 tahun. Semakin lama usia perusahaannya, saya lihat pendekatannya itu lebih, pendekatan dan kebutuhan terhadap training ini berbeda-beda ya. Semakin usianya semakin mature, semakin banyak karyawan yang sudah senior, sehingga kebutuhan training dan metodologi trainingnya pun berbeda-beda. Ya, pastinya di sini ada banyak banget, apalagi di YouTube udah wow luar biasa sekali informasi terkait ini ya, terkait bagaimana sih manajemen training seperti apa gitu, lalu apakah bagaimana trainingnya efektif. Oke, saya mulai mungkin dari perusahaan yang baru lahir. Biasanya trainingnya lebih sering, yang pasti lebih sering, hampir 1 bulan, bahkan 1-2 kali terhadap operatornya secara bergilir. Saya bekerja juga di departemen training waktu itu, khususnya terkait yang pengetahuan dasar ya bagi karyawan. Ya, mulai dari training terkait bagaimana cara keselamatan kerja gitu, bagaimana meningkatkan produktivitas jika menggunakan Lean, ya bagaimana prinsip-prinsip Lean dasar, sampai training-training yang berkaitan sama teknik proses yang dibutuhkan, misalnya bagaimana proses memotong, screwing, crimping misalnya kalau electrical, lalu assembly gitu ya, bagaimana cara prosesnya yang paling tepat gitu, sampai misalnya proses kalau waktu di pabrik sepatu ya sampai berapa menit nih minimal pengukurannya sesuai dengan SOP dan standar yang diberlakukan, sampai misalnya torsi kalau misalnya electrical itu berapa ya, terkait assembly itu juga sering banget dipraktekkan. Pastinya bagi setiap operator baru wajib ya training tersebut, apalagi perusahaan baru yang kadang dia datang baru buka di sebuah daerah, yang daerah tersebut memang ketika merekrut pun hanya dengan modal ijazah SMA dan siap menerima karyawan tanpa pengalaman, karena ya salah satunya mungkin karena efisiensi juga, sehingga trainingnya itu perusahaan harus benar-benar mentraining dengan matang. Dia akan diberikan sampel, perusahaan siap menyediakan sampel. Jadi ada untung ruginya ya. Kalau misalnya merekrut karyawan yang sudah pengalaman, otomatis biaya trainingnya pun tidak begitu tinggi gitu, karena karyawannya sudah siap kerja. Tapi kalau misalnya perusahaan siap merekrut operator yang belum berpengalaman, ini saya sangat menguji sih, karena memberikan kesempatan karyawannya untuk belajar. Misalnya apabila karyawannya belum bisa menjahit, disediakan mesin jahit. Saya 1 bulan, sama 1 bulan dia akan terus menjahit sampai hasil jahitannya itu lancar. Jadi seperti menyediakan kursus gratis buat karyawannya. Tapi ada beberapa perusahaan yang sudah tidak mau lagi sih fokus di training ini, karena lebih suka mungkin dari segi biaya dan impact ke kualitas juga, learning curve memerlukan biaya, sehingga lebih menyukai merekrut karyawan yang sudah berpengalaman. Ada yang pertengahan, jadi ya training center tetap disediakan, tapi meskipun karyawannya yang mungkin direkrut yang pengalamannya 1-2 tahun. Apalagi kadang beberapa perusahaan masih menggunakan sistem kontrak ya, di mana operatornya hanya 6 bulan, minimal 6 bulan sampai maksimal 2 tahun biasanya, sehingga ya mau gimana, operatornya kadang 2 tahun dilepas, karena mungkin pekerjaannya lebih repetisi ya, seperti misalnya soldering gitu,
kan kalau lulus STM biasanya ya minimal nge-solder, welding atau pengelasan itu udah bisa. Bagi kalau misalnya udah mulai menggunakan mesin yang sudah cukup presisi ya, ketika sehingga skill operatornya ya operator awam pun diletakkan di sana asal tahu keselamatan kerja sudah bisa gitu. Yang penting ya kemampuan dasar. Itu sih manajemen trainingnya. Ada beberapa perusahaan yang seperti itu, pastinya biasanya ada divisi khusus untuk mentraining karyawan baru. Ada juga yang kadang ada yang menggunakan kalau misalnya perusahaannya sudah besar gitu ya, menggunakan trainernya itu orang-orang yang sudah berpengalaman gitu, sehingga dia dijadikan levelnya jadi trainer. Biasanya karirnya pun ada 2 karir ya. Kalau misalnya dia ke manajerial, setelah berpengalaman dia akan jadi leader lalu jadi supervisor. Tapi ada yang expertise, jadi ya dia akan jadi trainer dan terus saja mentraining orang-orang baru. Lalu kalau misalnya ada juga yang menggunakan jasa konsultan gitu, ataupun jasa trainer dari luar gitu ya, trainer independen lah istilahnya, sehingga perusahaan merekrut mereka. Apalagi yang bisa saya jelaskan ya, training ini penting sih, manfaat buat perusahaan juga sangat besar. Pastinya untuk memastikan bahwa standar kinerja perusahaan karyawan itu sesuai dengan standar perusahaan, mencegah isu-isu di dalam perusahaan, baik isu keselamatan, apalagi isu integritas ya, sehingga hal yang sifatnya seperti compliance, ketaatan itu jadi training dasar. Ya umum ya, di setiap perusahaan wajib kita untuk mentaati code of conduct. Setiap perusahaan seperti ya dilarang pencurian, dilarang korupsi gitu ya, kesalahan data, dilarang untuk misalnya melakukan kesalahan yang berulang gitu. Sehingga ada beberapa pencegahan seperti SP1 hingga pemberhentian. Ini juga harus diatur, biasanya diatur juga dalam trainingnya, bahkan udah diatur sampai nanti integritas kepada PKB. Bahkan kalau misalnya ketika saya kuliah manajemen sumber daya manusia, training ini memang memiliki bab sendiri gitu. Manajemen training ini harus disesuaikan dengan rencana, visi, misi, dan strategi perusahaan. Nah, buat teman-teman, mungkin apa manfaat yang bisa diambil dari teman-teman? Jadi buat teman-teman yang mau kerja ya pastikan ketika mau kerja itu lihat spesifikasi dasar yang dibutuhkan gitu. Ada kok perusahaan-perusahaan yang mau merekrut operator-operator, misalnya kalau mau mulai dari operator atau mulai dari karyawan yang membutuhkan kemampuan dasar, misalnya bahasa Inggris ataupun komputer gitu sudah disediakan. Tapi jangan lupa ketika sudah masuk nanti, apapun training yang disediakan oleh perusahaan, baik itu on the job training ataupun misalnya perusahaan sudah bekerja sama dengan lembaga-lembaga penyedia training, baik itu online ataupun offline, jangan sampai disia-siakan gitu. Dan buat ibaratnya buat teman-teman yang mungkin akan merekrut ataupun praktisi trainer ataupun juga manajemen training atau leader training ya, yang mungkin harus dipastikan adalah mereview materinya. Kadang yang disayangkan, saya sering melihat beberapa perusahaan itu materi trainingnya sama terus, padahal itu harus disesuaikan misalnya dengan critical to quality-nya. Kadang kebutuhan kualitas itu dari awal sampai setiap bulan atau setiap tahun itu pasti ada temuan-temuan kualitas yang harus disosialisasikan kepada karyawan baru. Jangan sampai isu kualitas ini bermunculan lagi. Kedua, training ini juga bisa dilakukan untuk metodenya pun jangan semakin sering sehingga kurang inovatif gitu. Harus dilakukan inovasi gitu, misalnya harus disesuaikan dengan psikologi karyawan gitu. Misalnya ini kalau misalnya karyawan yang kondisinya seperti ini gitu, itu akan lebih baik lagi, atau ya metode trainingnya itu harus lebih baik lagi. Itu sih yang mungkin sharing yang bisa saya share tentang pengalaman manajemen training di sebuah perusahaan, dan juga tips-tips buat karyawan dan buat pelaku training juga. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa ditulis di kolom komentar jika ada pertanyaan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.